kita sudah sampai pada ITO, International Trade Organization. International Trade Organization berarti organisasi perdagangan internasional. Dari namanya saja kita sudah bisa mengatakan kira-kira tujuannya adalah untuk memajukan perdagangan. Lewat apa? Lewat beberapa keputusan atau peraturan-peraturan. Apakah dengan cara membatasi barang yang masuk atau menambah jumlah barang yang masuk. Jadi dalam itu diciptakanlah beberapa peraturan dengan catatan supaya kegiatan perdagangan di antara negara-negara anggota berjalan dengan lancar. Karena tujuan akhirnya adalah memajukan perekonomian. Oke nakku, sekarang kita lanjut dengan ILO, International Labour Organization, atau Organisasi Buruh Internasional. Kalau di Indonesia, nama organisasi buruh itu namanya SPSI, Serikat Pekerja atau Buruh Seluruh Indonesia. Nah, ILO adalah sebagai wadah, tahu wadah? Tempat yang menampung isu buruh internasional di bawah naungan PBB. Jadi tempat mengadu para tenaga kerja atau buruh. ILO didirikan 1919 sebagai bagian dari persetujuan Versailles setelah Perang Dunia Pertama. Organisasi ini menjadi bagian dari PBB setelah pembubaran LBBB dan pembentukan PBB pada akhir Perang Dunia Kedua. Dalam deklarasi Philadelphia 1944, organisasi ini menetapkan tujuannya. Tujuannya apa? Tentu melindungi buruh atau tenaga kerja. Sekretariat organisasi ini dikenal sebagai Kantor Buruh Internasional dan ketuanya sekarang adalah Guy Ryder. ILO menerima penghargaan perdamaian Nobel pada 1969. Indonesia menjadi anggota ILO pada tanggal 11 Juni 1950. Itulah sekilas tentang sejarahnya. Nah, sekarang tujuan ILO untuk mendorong terciptanya peluang memperoleh pekerjaan yang layak bagi perempuan atau laki-laki dan juga mempromosikan berbagai hak tenaga kerja di tempat kerja. Bagaimana mendapatkan peluang kerja bagi kaum perempuan dan laki-laki? Satu. Yang kedua, mempromosikan berbagai hak tenaga kerja di tempat kerja. Jadi, hak-hak dari tenaga kerja itu supaya diberitahukan kepada buruh itu inilah hakmu. Kenapa harus diberitahukan? Nah, terkadang perusahaan itu menutupi hak itu. Artinya si buruh tadi tidak menerima haknya tadi karena memang si tenaga kerja tidak mengerti tentang hak itu. Jadi oleh ILO supaya itu dipromosikan kepada setiap perusahaan sehingga setiap tenaga kerja mengerti apa-apa saja yang menjadi haknya. Nah, secara umum tujuan ILO adalah yang pertama, mempromosikan hak-hak di tempat kerja. Itulah tadi. Jadi apa-apa saja hak tenaga kerja akan ditemukan dalam ILO tadi. Yang kedua, mendorong terciptanya peluang kerja yang layak. Jadi supaya tenaga kerja bisa bekerja sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, meningkatkan perlindungan sosial. Buat siapa? Buat tenaga kerja. Yang keempat, memperkuat dialog untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan dunia kerja. Jadi untuk memperbaiki nasib para pekerja di seluruh dunia. Jadi seringlah diadakan dialog antara pakar-pakar dari organisasi tadi. Itulah sekilas tentang ILO. Yang berikut, Organization of Petroleum Exporting Countries atau singkat dengan OPEC atau bahasa Bataknya Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak. Jadi yang tergolong pengekspor minyak bergabunglah di OPEC. Jadi OPEC adalah suatu organisasi yang tujuannya menegosiasi masalah-masalah terkait produksi minyak, harga minyak, dan hak konsesi minyak bumi dengan perusahaan-perusahaan minyak. Jadi dari namanya saja organisasi
negara-negara pengekspor minyak berarti untuk memperjuangkan nasib para pengekspor minyak. Artinya supaya tidak dirugikan juga konsumen minyak. OPEC itu berdiri 14 September 1961 di Baghdad, Irak. Negara pendiri dari OPEC ada 5, Irak, Iran, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela. Sesudah penyelenggaraan konferensi Baghdad 10-14 Agustus 1960 yang diikuti oleh 5 negara produsen minyak, penghasil minyak tersebut. Jadi tujuan OPEC itu adalah menentang penurunan harga minyak serta mengusahakan seragamnya harga minyak pasaran dunia. Menentang penurunan harga minyak. Kenapa ditentang? Ya, supaya jangan turun terus. Kalau turun terus berarti produsen atau penghasil minyak itu merugi. Dan katanya yang kedua mengusahakan seragamnya harga minyak pasaran dunia. Supaya di seluruh dunia harga minyak itu seragam. Artinya seragam, nakku? Sama. Jadi kalau di Amerika harga minyak itu naik, maka di Indonesia juga harga minyak itu naik. Kamu ingat dulu waktu kepemimpinan presiden terdahulu sebelum Jokowi? Asal terjadi kenaikan harga minyak, maka di Indonesia terjadi demo besar-besaran, bakar ban, bakar kantor pemerintahan, bakar mobil dinas pemerintahan. Kenapa? Karena sebelum naiknya harga minyak itu tidak diberikan sosialisasi kepada masyarakat mengapa harga minyak itu naik. Dan ketika pemerintahan Jokowi, sebelum terjadi kenaikan harga minyak, jauh sebelumnya Jokowi beserta jajarannya yang berkompeten ke sana sudah memberikan sosialisasi kepada masyarakat, dari mulai masyarakat atas sampai masyarakat bawah. Apa alasannya mengapa bulan depan di Indonesia harga minyak naik? Setelah dijelaskan, mau tiap hari pun harga minyak naik di Indonesia, tidak pernah ada lagi demo. Kenapa? Sudah disosialisasi. Artinya kita sudah diberikan pendidikan, pengetahuan tentang alasan mengapa harga minyak di Indonesia naik. Karena memang di luar negeri naik. Kan kita harus berbarengan dengan luar negeri. Kita kan harus hidup sebarisan dengan luar negeri supaya sama-sama bangkit. Itu. Jadi sebenarnya kekurangan sosialisasi oleh pemerintah-pemerintah terdahulu. Oke. Markas OPEC pada awalnya bertempat di Jenewa. 21 Januari 1961 sampai Agustus 1966. Lalu pindah ke Wina, Austria. Jadi awalnya di Jenewa, terus pindah ke Wina atau Wina, Austria. Pada awal dibentuknya sudah menjadi kesepakatan bahwa OPEC memiliki tujuan untuk menjaga kestabilan harga minyak internasional. Itulah dia. Supaya harga minyak internasional, minyak di dunia itu stabil, tenang, tetap damai. Untuk kepentingan negara-negara anggotanya. Venezuela adalah negara yang pertama menjadi pemrakarsa pembentukan organisasi OPEC dengan mendekati Iran. Jadi Venezuela duluan muncul idenya, baru didekatilah Iran, didekatilah penghasil minyak Gabon, Libya, Kuwait, Saudi Arabia pada tahun 1949. Venezuela memberikan saran negara-negara itu untuk bertukar pandangan, bertukar pendapat untuk melakukan eksplorasi, perluasan jalan lebar dan berkomunikasi dengan lebih intensif antara negara-negara penghasil minyak. Jadi berkomunikasi para negara-negara penghasil minyak tadi bagaimana caranya untuk menjaga kestabilan dari harga minyak dunia. 10 sampai 14 September 1960 dari gagasan Menteri Perdagangan dan Energi Venezuela Juan Pablo Perez Alfonso dan Menteri Pertambangan dan Energi Saudi Arabia Abdullah Al-Tariki, pemerintah Irak, Persia, Kuwait, Saudi Arabia dan Venezuela
mereka mengadakan pertemuan di Baghdad untuk berdiskusi bagaimana cara melakukan peningkatan harga minyak mentah yang dihasilkan oleh setiap negara produsen minyak tersebut. Nah, itu beberapa para pakar yang berhubungan dengan energi ini melakukan diskusi bagaimana caranya menaikkan harga minyak mentah. OPEC kemudian didirikan di Baghdad, dicetuskan salah satu hukum 1960 yang dibuat oleh Presiden Amerika Dwight Eisenhower yang menekan kuota dari impor minyak Venezuela dan Teluk Persia seperti industri minyak Kanada dan Meksiko. Itu awal dari OPEC berdiri di Baghdad. Yang melakukan penurunan harga dari minyak dunia di daerah ini. Jadi Presiden Venezuela Romulo Betancourt melakukan usaha dalam membentuk aliansi gabungan. Aliansi artinya gabungan yang dengan negara-negara Arab produsen minyak sebagai sebuah strategi untuk perlindungan otonomi dan probabilitas dari minyak Venezuela. Itulah cara mereka. Sebagai hasil tersebut, lalu didirikanlah OPEC sebagai penyatuan dan koordinasi kebijakan dari negara anggota sebagai tindak lanjut yang sudah dilakukan. Resmilah didirikan OPEC tadi karena dirasa memang perlu melindungi harga minyak di dunia. Nah, di sini ada secara garis besarnya tujuan dari OPEC tadi. Pertama, menggabungkan kebijakan perminyakan atas negara-negara anggota. Jadi supaya diputuskan beberapa kebijakan, beberapa peraturan negara-negara anggota atau produsen minyak tadi. Yang kedua, memenuhi permintaan dunia terhadap minyak bumi. Tentu minyak itu dibutuhkan di dunia. Bagaimana caranya? Menutupi di negara sana, menutupi di negara sana, menutupi di negara sana. Nah, di sana diputuskanlah. Yang ketiga, melakukan penyetabilan harga minyak dunia. Ya, bagaimana supaya tidak melonjak naik dan tidak melonjak turun. Yang keempat, menetapkan kebijakan-kebijakan dalam melindungi negara-negara anggota. Negara-negara anggota tentu negara-negara penghasil minyak. Yang kelima, mempertahankan harga minyak dan menolak aksi penurunan harga minyak yang dilakukan oleh perusahaan besar. Perusahaan besar penghasil minyak bisa saja menurunkan harga supaya apa? Supaya harga minyak itu lebih anjlok lagi. Padahal sementara penghasil minyak kan ada yang penghasil minyaknya tidak terlalu banyak, ada yang banyak, ada yang hanya sedikit. Bagaimana nasib yang sedikit? Dibanding perusahaan yang besar. Nah itu. Jadi bagaimana mempertahankan itu? Mereka putuskan. Anggota OPEC, hingga saat ini anggota OPEC sudah mengalami perkembangan yang sangat tinggi. Dengan adanya anggota dari beberapa negara penghasil dan pengekspor minyak mentah dari berbagai belahan bumi. Syarat penting keanggotaan OPEC. Jadi syarat mau masuk menjadi anggota OPEC, negara yang bersangkutan sebagai substansi adalah pengekspor minyak mentah. Jadi tidak cukup hanya sebagai penghasil, tapi juga harus diekspor. Kenapa harus diekspor? Berbagi ke negara lain. Karena minyak bumi itu kebutuhan semua negara. Yang kedua, secara fundamental memiliki keperluan yang sama. Secara fundamental berarti dasarnya semuanya memang memiliki kepentingan bersama atas minyak. Jadi negara-negara anggota OPEC, lihat di sini, Arab Saudi, negara pendirinya bergabung pada 1 September 1960. Iran September 1960, Irak September 1960, Venezuela September 1960, Aljazair 69, Angola 1 Januari 2007, Libya Desember 1962, Nigeria Juli 1971, Qatar Desember 1961, Uni Emirat Arab November 1967, Ekuador 1973 sampai 1993 masuk. Kemudian keluar, kembali masuk lagi sejak 2007. Nah, di tahun 1973 Gabon pada tahun 1973 itu bergabung dengan organisasi OPEC tadi, Gabon.
dengan statusnya sebagai associate member dari OPEC. Namun keluar lagi dari organisasi ini dengan keanggotaan penuh 1975 sampai 1995. Bergabung tapi keluar lagi. Baru masuk lagi. Keanggotaan penuhnya 1975 sampai 1995. Di bulan Desember 1962 Indonesia bergabung dengan OPEC. Tapi pada Mei 2008 mengumumkan bahwa sudah menganjurkan surat keluar dari OPEC. Pada akhir 2008, mengingat Indonesia sudah menjadi importir minyak sejak 2003 atau net importir dan tidak mampu untuk memenuhi kuota produksi yang menjadi ketetapan. Jadi ya keluar masuk kira-kira begitu. Tapi setelah melakukan rapat Indonesia hanya disuspend dari keanggotaan OPEC. Tidak ditipek gitu loh. Indonesia kembali masuk menjadi anggota secara resmi 2014 diikuti dengan terpilihnya Joko Widodo sebagai presiden yang baru. Bayangkan 2014 baru resmi. Pada tanggal 30 November 2016 Indonesia kembali keluar dari keanggotaan OPEC. Hal ini merupakan efek kebijakan OPEC yang menurunkan produksi minyak Indonesia sebanyak 37.000 barel per hari. Untuk menghentikan penurunan harga minyak dunia, keputusan mereka itu karena melihat itulah maka Indonesia keluar. Oke, itulah tentang OPEC. Jadi intinya OPEC itu adalah organisasi negara pengekspor minyak. Jadi sebenarnya walaupun dikatakan pengekspor minyak, tapi dia harus penghasil juga. Kalau dia sudah pengekspor berarti dia penghasil, ikut penghasil. Jadi makanya digabung penghasil dan pengekspor minyak. Bisakah dia hanya penghasil tapi tidak mengekspor? Bisa. Kalau dia pelit. Bisakah dia pengekspor saja tapi tidak penghasil? Enggak mungkin. Apa yang mau diekspornya? Jadi tujuannya untuk menstabilkan harga minyak di pasaran dunia. Oke. Kalau ada anakku yang mau ditanya, boleh ditanya lewat WA group ya, supaya teman-teman yang lain juga tahu tentang pertanyaanmu. Cuma kecewa saja Mami. Walaupun berulang kali Mami buat seperti itu, silakan tanya di WA group, enggak pernah ada yang bertanya. Entah karena sudah jelas sekali atau sama sekali tidak tahu, masih kabur-kabur. Oke, di sini ada 3 tugas kita. Yang pertama, jelaskan tujuan ILO, International Labour Organisasi Buruh Internasional. Jelaskan tujuan OPEC, itu tadi barusan dibahas. Tuliskan negara-negara anggota OPEC pada awalnya dan pada akhirnya. Oke, nakku, tetap semangat. Mari kita jaga prokes. Tetap di rumah. Nggak usah panjang kaki. Supaya pandemi ini cepat berlalu, keinginan kita untuk tatap muka bisa terkabulkan. Oke? Tetap semangat.